Sukarna dari kelompok kelima akan menunjukkan resume bab 4 bersama Muhammad Rapli, yaitu tentang hak dan kewajiban setiap warga negara. Apa itu hak dan kewajiban warga negara? Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap warga negara. Nah, sedangkan kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap warga negara. Hak dan kewajiban itu haruslah seimbang, tidak boleh ada pelanggaran hak ataupun pelanggaran kewajiban. Apa itu pelanggaran hak? Yaitu tidak terpenuhinya sesuatu yang seharusnya didapatkan oleh setiap warga negara. Sedangkan pelanggaran kewajiban itu tidak dilakukannya kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh setiap warga negara. Hak dan kewajiban itu berhubungan erat dengan Pancasila. Contoh hubungan hak dengan Pancasila yaitu dengan sila kelima dan kedua Pancasila. Sedangkan kewajiban itu berhubungan erat dengan sila ketiga Pancasila. Baik, saya akan melanjutkan resume bab 4 tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Langsung ke contoh yang pertama, yaitu tidak mendapatkan upah yang layak, tidak mendapatkan pendidikan, dan juga mendapat perlakuan kasar. Ini bertentangan dengan sila Pancasila, yaitu sila kedua dan kelima, serta pelanggaran hak asasi manusia. Untuk contoh pengingkaran kewajibannya yaitu melanggar hukum, tidak menjaga kebersihan, dan mengganggu ketertiban umum. Penyebab terjadinya pengingkaran hak dan kewajiban adalah sikap egois dan kurangnya penegakan hukum. Dampak pengingkaran hak dan kewajiban terjadinya konflik sosial dan rusaknya keadilan ketertiban. Untuk cara mengatasi pelanggaran hak dan kewajiban adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum dan memberi sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Dewa Pramudita dengan rekan-rekan saya Dimas Aditya dan Muhammad Ridwan akan menjelaskan hasil resume bagian bab 5 mengenai pengertian kerjasama dan gotong royong. Gotong royong merupakan sikap bekerjasama, saling membantu bahu-membahu antar warga masyarakat untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, gotong royong juga merupakan nilai luhur dari bangsa Indonesia yang sudah ada sejak lama dan sudah menjadi bagian dari kepribadian bangsa. Nah, ada juga nilai-nilai yang terkandung dalam bergotong royong, yaitu kebersamaan, kepedulian sosial, solidaritas. Nah, nilai-nilai tersebut juga sudah sesuai dengan sila ketiga dan sila kelima, di mana masyarakat bisa hidup rukun walaupun berbeda latar belakang. Penerapan gotong royong dalam bermasyarakat seringkali kita lihat di kehidupan sehari-hari, seperti membersihkan got, membangun pos kamling, dan juga ronda malam untuk menjaga lingkungan sekitar. Gotong royong juga memberikan banyak manfaat kepada kita, seperti mempercepat pekerjaan, meringankan pekerjaan, dan juga mempererat dari persaudaraan kita. Secara tidak langsung, kita melaksanakan sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Di era modern ini, semangat gotong royong mulai berkurang akibat sikap individualisme dan kurangnya kepedulian sosial. Banyak orang lebih mementingkan urusan pribadi sehingga jarang terlibat dalam kegiatan bersama. Untuk mengatasi hal tersebut, nilai gotong royong perlu terus ditanamkan dan dilestarikan dengan cara membiasakan ikut kegiatan masyarakat, menumbuhkan sikap peduli pada sesama, serta memberikan contoh perilaku gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, gotong royong akan tetap menjadi kekuatan dalam kehidupan bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dika Ilmanapa dari kelas 12 F1. Di sini saya akan memaparkan materi bab 6 tentang lembaga negara. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian lembaga negara agar kita semua dapat memahami dasar dan dari materi yang akan saya sampaikan. Pengertian lembaga negara. Lembaga negara adalah organisasi yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan kekuasaan dan menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Tujuannya yaitu untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Lanjut ke inti bab. Bab ini membahas lembaga-lembaga negara dan perannya dalam pemerintahan Indonesia. Adapun juga pokok-pokok penting lembaga negara adalah institusi yang menjalankan kekuasaan negara. Contoh lembaga negara yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MK, MA, KY, BPK, TNI, Polri, dan lain-lain. Contoh lembaga negara MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, KY, BPK, TNI, Polri, dan lain-lain. Fungsi lembaga negara membuat undang-undang dan menjalankan pemerintahan, mengawasi jalannya negara, menegakkan hukum. Semua lembaga negara bekerja sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulannya, lembaga negara saling bekerja sama untuk menjalankan negara secara adil, tertib, dan demokratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan. Perkenalkan, nama saya Fauzan Hasbi. Saya berdua akan menjelaskan tentang bab 7 yang berjudul menjadi pelopor pemilih pemula dan demokrasi Indonesia. Oke, jadi inti bab dari bab 7 ini adalah bab ini membahas demokrasi dan peran penting pemilih pemula dalam pemilu. Jadi ada pokok-pokok penting yang terjadi. Ya, nomor 1 adalah demokrasi, pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Menentukan pemimpin. Wujud kedaulatan rakyat, pemilih pemula harus berusia 17 tahun ke atas. Punya peran penting. Yang pertama, harus cerdas memilih, tidak golput, dan tidak mudah terpengaruh hoaks. Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur. Dan juga harus adil dalam pemilihan. Dan selanjutnya kesimpulan. Menjadi pelopor pemilih pemula dalam demokrasi Indonesia merupakan menjadi peran penting dalam memperkuat kualitas demokrasi bangsa. Pemilih pemula tidak hanya berpartisipasi dengan menggunakan hak pilihnya, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mendorong pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Dengan demikian, pengetahuan politik yang baik, sikap kritis, serta kesadaran akan pentingnya demokrasi. Pemilih pemula mampu menolak politik uang, hoaks, dan sikap apatis. Oleh karena itu, keterlibatan aktif pemilih pemula sebagai pelopor akan menciptakan generasi muda yang bertanggung jawab, berdaya saing, berkontribusi positif dalam menentukan masa depan Indonesia. Oke, jadi itu kesimpulan dari bab 7 yang bisa kami jelaskan, dan terima kasih. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.